biasanya di bulan Ramadan, khususnya akhir Ramadan, orang bayar zakat fitrah, juga zakat mal, juga sedekah fidyah dan sebagainya. Kita harapkan pada Ramadan yang akan ini lebih meningkat lagi. Karena apa? Pertama meningkatkan bakat Ramadan, yang kedua kita ini sedang mohon kepada Allah agar kita dibebaskan dari COVID ini. Padahal kan Nabi ngendika sodako itu tatul bala. Sodako itu bisa mencegah dari berbagai musibah. Jadi karena itu musibah yang kita alami ini insya Allah itu sudah akan diperingan, cukup dibebaskan dengan banyak sodako. Kita harapkan kita bisa menggunakan sodako, zakat, infak dan dosa kita melakukan bukan hanya dalam arti kata nanti itu apa sih zakat konsumtif karitatif itu sebetulnya zakat yang kita terima bisa itu menjadi modal untuk apa sih meningkatkan batas ekonomi kita. Bahkan bahasanya kita itu zakat itu bisa mengentaskan kemiskinan. Rasa takut terjadi bukan karena kenyataan yang terjadi, tapi karena bayangan di pikiran pada apa yang akan terjadi. Makasih ya. Melihat sekali lebih baik daripada mendengar ratusan kali. Mempraktekkan sekali lebih baik daripada melihat ratusan kali. Bukan mimpimu yang harus mengecil. Kemampuan dan keberanianmu yang harus membesar. Berani memulai hal baru, yakini segenap kemampuanmu. Awali mimpi besarmu, awali usahamu dengan mengajukan kredit usaha rakyat sekarang juga. Jamkrindo, solusi UMKMK menuju sukses. Saya percaya. Saya bisa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Bambang Sadono di Bangsa TV. Mudah-mudahan bisa selalu mencatat prestasi, mendorong dan memberi motivasi. Kami akan membuat beberapa video yang akan kami tayangkan selama bulan Ramadan ini dan mewawancarai beberapa tokoh yang bisa memberi inspirasi, motivasi pada kita semua. Saya sudah bertemu dengan Bapak Dr. Kiai Haji Ahmad Daroji, MSI, Ketua Majelis Ulama Indonesia Jawa Tengah. Apa kabar Pak Kiai? Sehat? Alhamdulillah, Dr. Bambang Sadono, kita sehat hari ini, amin. Amin. Pak Kiai, ini bulan Ramadan ini kebetulan kan pandemi COVID-nya sudah agak trennya agak menurun nih. Nah, pertanyaan saya, apakah kira-kira umat Islam ini sudah bisa beribadah dengan agak normal lagi, misalnya bisa sholat tarawih di masjid, juga bisa nanti sholat Idul Fitri dengan agak lebih normal, tidak seperti tahun lalu. Monggo Pak. Alhamdulillah kita bersyukur dan tentu kita juga maklum pemerintah atas upayanya selama ini ada PPKM, ada macam-macam, ada vaksinasi, sehingga sekarang ini Jawa Tengah sudah tidak ada daerah yang zona merah, sudah melandai dan diharapkan dapat tekan tapi menurun begitu. Oleh karena itu saya mengajak rapat di masjid besar yang biasanya juga menjadi kiblat juga banyak masjid, yaitu Masjid Kauman Semarang, Masjid Baitul Ulama dan MADP untuk rapat.
Dan kita sudah memutuskan bahwa selama Ramadan nanti semua amal Ramadan kita laksanakan yang baik. Nah, hanya saja tentu protokol kesehatan nanti kita ikuti dengan ketat dan saja. Sehingga tarawih ada. Insya Allah juga Idul Fitri akan diselenggarakan. Karena kita sudah kangen ya. Kemarin banyak sekali orang mengeluh tidak bisa tarawih, banyak mereka mengeluh Idul Fitrinya di rumah saja. Insya Allah tahun ini kita bisa tarawih, kita bisa Idul Fitri, bahkan kita harapkan di Ramadan ini kesempatan untuk beramal yang banyak, termasuk berdoa. Berdoa mohon agar COVID-19 ini segera dihentas ya, insya Allah, segera diangkat gitu. Karena apa? Karena doanya orang puasa kan dikabulkan. Insya Allah musoim itu termasuk yang terkabul. Karena itu selagi kita berpuasa, insya Allah 30 hari nanti kita ini banyak beramal soleh, banyak baca Quran, sebagainya, termasuk banyak berdoa. Mohon ya Allah antara lain mohon kita agar kita segera kembali normal, terbebas dari COVID-19 ini. Itu oleh karena itu kita anjurkan ada tarawih dan kemudian nanti juga akan kita lakukan Idul Fitri. Insya Allah. Pak Kiai, ini kan vaksinasi sekarang sedang berjalan dan kelihatannya juga di bulan Ramadan nanti tetap akan ada proses vaksinasi itu. Sudah tidak ada kontroversi lagi Pak ya pelaksanaan vaksinasi? Satu dua orang tentu pasti ada ya. Dari kita juga mengakui, tetapi secara umum sudah tidak kelihatan. Artinya sudah tidak nampak ada penolakan. Bahkan sudah akan dijelaskan selain vaksin itu suci, halal dan aman, juga dari dikeluarkan fakta bahwa Ramadan ini atau puasa kita ini tidak batal karena vaksinasi. Artinya vaksinasi yang digelar pada Ramadan nanti jalan terus karena tidak membatalkan puasa. Batalnya puasa kalau kita masukkan suatu zat logam yang ada, telinga kita, hidung kita, mulut kita, dan di bawah itu ada lubang-lubang itu kalau masukkan situ itu batal. Tapi kalau vaksinasi kan nyontekkan lewat ini, jadi tidak membatalkan puasa. Yakinlah itu tidak batal, oleh karena itu kita harapkan vaksinasi di Ramadan jalan terus karena target kita mengejar harus segera disesuaikan target divaksin terhadap sekian juta manusia Indonesia ini. Oleh karena itu ya Ramadan itu jalan terus gitu. Kalau ada satu dua yang menghendaki malam hari, saya kira sebaiknya sudah dipenuhi juga. Ada juga petugas yang melakukan vaksinasi masuk malam hari, sehingga vaksinasi jalan terus jangan berhenti. Tetapi insya Allah yang ragu terhadap puasanya dengan vaksinasi, insya Allah hanya sedikit sekali. Umumnya sudah menerima bahwa puasanya tidak batal karena vaksinasi. Karena itu Ramadan jalan terus vaksinasi, sehingga target pemerintah, target kita untuk selesai itu bisa sesuai dengan jadwal waktu yang disediakan. Jadi justru kalau pandemi segera berakhir juga membuat nyaman untuk beribadah gitu Pak Kiai. Normal kembali, nyaman kembali. Nah, ini kan bahkan para ulama di Jawa Tengah ya, ini kan menginginkan supaya cepat mendapat vaksinasi, termasuk para kiai, ustadz, mubaligh ini karena mobilitasnya juga tinggi, ingin cepat dapat vaksinasi. Apa bisa dilaksanakan ini Pak? Kita berharap jadi selama ini kan vaksinasi berjalan pada jam kerja, itu jam 8 pagi sampai jam 3 siang. Kita harapkan nanti kalau bisa itu agak diperpanjang sedikit. Kalau ASN itu memang atau tenaga kesehatan yang ASN harus pada jam kerja, saya kira tak bantuan pada ormas Islam yang punya tenaga medis yang dilatih untuk vaksinasi, sehingga mereka bisa sampai kalau perlu malam hari, kalau perlu untuk tepat. Karena apa? Karena minat untuk vaksinasi sangat tinggi. Semua orang-orang ingin vaksinasi karena sadar dan mengetahui dan melihat bahwa hasil vaksinasi jelas. Oleh karena itu mereka minat agar divaksinasi. Oleh karena itu kita harapkan agar pemerintah menjadikan vaksinasinya tersedia betul. Kemudian yang kedua tadi kalau bisa minta pada NU, pada Muhammadiyah dan masyarakat lain untuk dia membantu sehingga pelaksanaannya tidak hanya pada jam kerja tadi, tapi kalau perlu ya sampai dengan malam hari bagaimana sehingga targetnya bisa lebih dipercepat kalau bisa. Karena apa? Minat ini sudah sekarang ini sudah
sangat tinggi. Penolakan sudah tidak ada lah sekarang. Oke. Pak Kiai, ini fenomena yang mungkin sangat aktual ya bagi masyarakat kita, terutama anak-anak. Ini kan fenomena medsos. Nah, apakah bulan Ramadan ini juga disarankan juga untuk apa ya mengurangi lah penggunaan medsos yang mungkin ada dampak-dampak negatifnya. Kalau yang positif mungkin perlu malah didorong gitu, yang berita-berita yang apa meragukan dan yang hoax ini mumpung Ramadan ini bisa diimbau supaya agak berkurang lah gitu. Jadi Pak Kiai. Alhamdulillah kita ini kan banyak sekali khotib, mubalek, penceramah. Kita harapkan agar beliau-beliau itu juga menjelaskan bahwa Ramadan itu akan batal dan arti kata tidak ada pahalanya. Jadi pahala itu akan hilang karena kita berbuat tadi. Kita menggunakan metode kita pada dasarnya ada hoax, ada fitnah, ada hate speech, ada macam-macam. Itu menghilangkan tanda puasa. Nah, nanti kita berharap pada para wajib balik, pada khotib agar itu dihilangkan dalam khotbahnya, di dalam ceramahnya, di dalam pengajiannya bahwa puasa Anda jangan dirusak dengan menggunakan metode yang tidak benar itu. Gunakan metode untuk dua sebaliknya, ngajak tahajud, ngajak baca Quran, ngajak berdoa yang banyak, itu kan bagus. Jadi metode itu kan netral. Kalau digunakan yang bagus, bahkan akan menambah nilai puasa kita, karena banyak ibadah kita. Oleh itu nanti kita akan berharap pada para ulama, pada para kiai, pada para balik, para khotib agar khotbahnya menyangkut itu. Hentikan penggunaan metode yang tidak benar. Ada hoax itu kan banyak kan, hoax, ada fitnah, ada domba, ada risik, macam-macamnya itu semuanya merusak puasa kita, menghilangkan ibadah pahala puasa kita. Insya Allah anda akan sampai dan itu maka dikatakan Idul Fitri bersih dari dosa-dosa, termasuk dosa menggunakan tangan kita ini dari kita ini untuk bermetos yang tidak benar itu. Insya Allah kita akan sampaikan itu dan kita berharap nanti semua mubalik, semua khotib akan juga berbicara mengenai itu. Insya Allah. Yeah. Ini kan penggunaan medsos ini kan sedemikian rupa sehingga memperuncing, mempergaduh masalah-masalah di masyarakat, termasuk di bidang yang menyangkut agama, menyangkut umat dan sebagainya. Apakah bisa diimbau untuk mengurangi itu ya agak puasa lah gitu. Ini selama bulan Ramadan ini mungkin bisa mengurangi gitu Pak Kiai. Kalau bisa tidak ada lagi, memang itu harus puasa. Bahkan sudah puasa sudah pun artinya apa? Ditinggalkan terus karena apa itu? Barang siapa memecah belah. Tadi kan di antara metode yang saya baca itu ada memecah belah kita. Ini diadakan ini, diadakan ini, contoh itu. Ini tanggal itu termasuk bukan ahli surga, tapi dikatakan tidak masuk surga. Oh yang sudah provokator yang memecah belah itu, ini kita jelaskan di dalam khotbah kita sehingga bukan hanya hate speech, bukan hanya hoax, tapi juga termasuk ini tadi fitnah belah ini harus dihindari karena itu menghilangkan pahala puasa kita. Eman puasa satu hari lapar kelak tahu rusak ini itu saat nanti berharap para khotib, para penceramah itu akan menyampaikan hal itu. Ya insya Allah nanti MT akan mengeluarkan himbauan seperti itu. Pak Kiai, ini bulan Ramadan ini kan sekaligus juga bulan yang potensial untuk kegiatan-kegiatan amal yang positif ya. Jadi misalnya seperti potensi meningkatkan zakat, infak, sedekah dan sebagainya. Karena ternyata secara nasional pun potensi pengumpulan dana umat Islam itu ternyata sangat tinggi sekarang. Jadi merupakan kekuatan ekonomi yang tersendiri. Jadi bagaimana prakteknya Pak? Pelaksanaannya di bulan Ramadan ini apa bisa meningkat dengan sangat menonjol begitu? Biasanya di bulan Ramadan, khususnya akhir Ramadan, orang bayar zakat fitrah, juga zakat mal, juga sedekah fidyah dan sebagainya. Kita harapkan pada Ramadan yang akan ini lebih meningkat lagi. Karena apa? Pertama meningkatkan bakat Ramadan. Yang kedua kita ini sedang mohon ke Allah
agar kita dibebaskan dari COVID ini. Padahal kan Nabi ngendikan sedekah itu tatul bala. Sedekah itu bisa mencegah dari berbagai musibah. Jadi karena itu musibah yang kita alami ini insya Allah itu sudah akan diperingan, cukup dibebaskan dengan banyak sedekah. Kita harapkan kita bisa melakukan sedekah. Zakat, infak dan dosa kita melakukan. Bukan hanya dalam arti kata nanti itu apa sih zakat konsumtif karitatif itu sebetulnya zakat yang kita terima bisa itu menjadi modal untuk apa sih meningkatkan batas ekonomi kita. Bahkan bahasanya kita itu zakat itu bisa mengentaskan kemiskinan, merubah orang yang biasanya menerima mustahik menjadi muzaki yang memberi. Itu pentingnya kalau kita gunakan. Jadi zakat yang kita kumpulkan itu jadikan bahan untuk melatih mereka terampil kerja apapun keterampilannya. Kemudian yang juga memberikan modal kerja. Oleh karena itu insya Allah kalau ini ada pendampingan supaya uangnya itu jangan hilang itu insya Allah akan bisa mengentaskan. Nah kalau ini diadakan bulan Ramadan pahalanya masya Allah luar biasa. Sekali lagi adaan ini saya kira bagus sekali dari Pak Bambang, adaannya ini saya kira bagus sekali. Dan apa namanya itu sekaligus itu bisa menentukan kita dari musibah yang kita berita. Itu akan kita sampaikan semua kepada masyarakat. Adaan yang dia sampaikan ini sampaikan bahwa kita banyak membaca istighfar, kita amal kita lakukan, kemudian juga itu infak sedekah kita keluarkan agar kita ini oleh Allah justru disayangi, kita diangkat oleh Allah menjadi orang-orang yang bebas dari berbagai musibah yang ada. Kita baru saja kena musibah kan, ada tanah longsor, ada gempa bumi, ada banjir, macam-macam dan COVID juga belum selesai. Oleh itu ini mengajak kita yuk kita merubah diri menjadi lebih bagus, puasa kita berbagus, medsos kita gunakannya bagus, dan kita banyak berlipat dari soal-soal. Saya kira itu insya Allah yang kita nanti. Pak Kiai, mungkin masih akan ada yang ingin disampaikan karena bulan Ramadan ini kan nanti waktu akan lebih banyak berada di rumah ya, baik apalagi yang anak-anak sekolah. Kira-kira apa kegiatan-kegiatan positif yang bisa dilakukan sehingga menjadi amalan yang baik? Saya mengingatkan dulu bahwa kita ini kan berharap syafaat dari Rasulullah. Tapi di samping Rasul bisa ternyata Al-Quran yang kita baca dan puasa itu jangan kita. Jadi ada hadis di mana puasa itu soal kepada Allah. Ya Allah berarti mohon orang ini saya berikan salat pada dia ya Allah. Bisa baik. Puasa mengatakan mereka itu puasa karena ya Allah lapar dahaga ngantuk dilakoni. Waktu saya untuk izin untuk bisa mengizinkan. Yang kedua Al-Quran. Al-Quran juga itu ya Allah mereka ini membaca saya dalam kalau matanya juga ngantuk alhamdulillah oleh karena itu saya mohon izin ya Allah agar saya Al-Quran ini bisa memberikan salat pada mereka bisa mengizinkan. Jadi kesempatan untuk mendapat salat dari Rasulullah kalau mantu ini banyak sekali. Kita baca Quran, musafaat, kita puasa itu syafaat nanti insya Allah oleh karena itu bahwa di adaan kita agar Ramadan ini kita makan baik-baiknya dengan berbanyak beramal soleh, baca Quran, zakat dan menggunakan medsos dengan bijak. Jadi tinggalkanlah medsos-medsos yang tidak bermanfaat. Kita kan orang Jawa mengatakan boleh contoh bolos saya itu kurang, musuh siji kakean. Nah, medsos ini bisa membuat kita membuatkan kita hindari hal itu. Insya Allah begitu adaan kita dan itu nanti akan kita sebarkan ke masyarakat semua tadi agar apa sih kita puasa Ramadan ini betul-betul menjadi orang yang bagus sehingga Idul Fitri kita pulang menjadi orang yang bagus sekali. Seperti saya beri contoh apa yaitu seperti ulat itu kan kata orang jahat gitu ya sudah gatel makan daun sampai kerikil dan semuanya, tetapi dia jadi kepompong, selama dari kepompong dia berpuasa itu.
Ya, setelah dia keluar dari puasanya, dia menjadi kupu-kupu, menjadi indah. Semua orang suka mananya. Nah, kita puasa hendaknya dengan seperti itu. Dengan amal soleh kita, dengan istighfar kita, insya Allah kita akan menjadi kupu-kupu yang indah. Setelah kemarin banyak kekurangan kita. Baik, terima kasih Bapak Dr. Kiai Haji Ahmad Daroji MSI, Ketua Majelis Ulama Indonesia Jawa Tengah, yang telah berbagi hikmah dari bulan Ramadan ini, sehingga kita bisa menjalaninya dengan tetap produktif, tetap kreatif, dan tetap bermanfaat. Matur nuwun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jujur ya, aku bangga loh sama kamu. Ah, biasa aja kali, Rin. Kamu hebat, akhirnya berani memulai usaha open PO brownies keju resep andalanmu. Begitulah, Rin, mungkin momennya baru dapat sekarang. Kenapa nggak dari dulu sih? Brownies keju bikinanmu endes banget. Panjang ceritanya, Rin. Keputusan aku untuk fokus memulai usaha brownies ini selalu ada aja kendalanya. Beresin skripsi lah, lembur kerja, bantuin Reno bikin tugas akhir, makan malam bareng. Ih, aku gak ada apa-apa kok sama dia. Percaya Mbak Chef Gendis. Terus kenapa akhirnya kamu bisa yakin memulai usaha ini? Sekarang aku punya modal yang kuat, Rin, dan dijamin. Dijamin siapa, Dis? Jamkrindo, jaminan kredit Indonesia. Setiap modal usaha kredit usaha rakyat mendapatkan penjaminan Jamkrindo. Awali usahamu, tumbuhkan bisnismu. Jamkrindo, solusi UMKMK menuju sukses. Silakan dicoba. Dijamin endes.